Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Ikhwana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maliku Saleh, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik, dengan NIM 1901852. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi mengenai e-bisnis dalam aplikasi pemasaran berbasis website. E-commerce dan e-bisnis memiliki perbedaan. Pada e-commerce menggunakan internet, web, atau media elektronik lainnya untuk transaksi bisnis. E-commerce memungkinkan terjadinya transaksi komersial antara organisasi ataupun individu. Sedangkan e-bisnis memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital, melibatkan sistem informasi di bawah kontrol perusahaan. E-bisnis tidak termasuk transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai melintasi batas-batas organisasi. E-bisnis mencakup seluruh kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan bantuan media digital atau elektronik. Arsitektur aplikasi e-bisnis. Arsitektur ini menggambarkan bahwa hubungan timbal balik, jadi ada yang masuk dan ada yang keluar antara aplikasi lintas fungsi perusahaan. Jika bisa dilihat di sini, banyak sekali fungsi-fungsi perusahaan. Contohnya yang paling kiri, ini berkaitan dengan employee. Fungsi-fungsinya mengenai administrasi kontrol, human resource procurement. Jadi mereka menggunakan sistem human resource management. Sedangkan jika dilihat dari yang paling kanan ini, hubungannya dengan stakeholder. Fungsi-fungsinya ada fungsi finance, ada fungsi keuangan, fungsi accounting, auditing, manajemen kontrol. Di sini dipakai fungsi dari Financial Information System. Sedangkan yang paling atas berhubungan dengan supplier. Mereka menggunakan fungsi supply chain management karena berhubungan dengan kesetiaan. Sedangkan yang paling bawah hubungannya dengan penjualan, selling chain management. Langsung hubungannya dengan consumer. Jadi bisa dilihat hubungannya adalah hubungan timbal balik lintas fungsi perusahaan. Jadi untuk cara bacanya pada arsitektur ini kita memulainya dari yang paling tengah yaitu ERP dan CRM. Bisa dibilang ERP ini untuk aplikasi take office atau internal perusahaan. Jadi ERP ini menghubungkan fungsi-fungsi perusahaan. Semua fungsi-fungsi perusahaan itu adalah internal perusahaan dihubungkan oleh aplikasi ERP. Sedangkan yang di bawah ini mereka memakai fungsi CRM karena khusus fokus pada consumer. Ini bisa dibilang bagian dari front office. Khusus faktor bisnisnya ke consumer. Tetapi dari dua aplikasi yang berbeda ini terhubung dengan aplikasi Enterprise Application Integration atau IAI. Cara bacanya adalah dimulai dari ERP dan CRM. Mereka diintegrasikan oleh IAI. Lalu ERP akan mencoba menghubungkan antara lintas fungsi perusahaannya. Dari mulai ada supply, kesetiaan, human resource, ada finance accounting. Sedangkan yang bagian bawah merasa khusus fokus pada bisnisnya atau langsung berhubungan dengan consumer. Tentu saja jika ingin berhubungan dengan consumer, mereka membutuhkan data-data yang lain, data pasokan, data finance accountingnya, dan lain-lain. Semuanya saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu integrasi aplikasi e-bisnis. Kecenderungan dunia bisnis untuk mengatasi masalah dalam supply chain adalah menata kembali proses yang terjadi dalam perusahaan yang melibatkan proses produksi, pengiriman yang tepat waktu atau just-in-time delivery, penghematan inventory, dan peningkatan efisiensi dalam setiap proses untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Karena adanya ketergantungan dalam aktivitas supply chain, masalah integrasi sistem menjadi hal yang penting, terutama dalam fungsionalitas dari sistem yang terlibat. Sedangkan jika ditinjau dari gambaran baru bisnis saat ini, bahwa keputusan supply chain yang melibatkan proses perencanaan produksi dan keputusan marketing dapat berfungsi secara bersamaan. Salah satu teknologi yang berkembang saat ini dan ditujukan untuk akomodasi keanekaragaman sistem dalam hal platform yang digunakan dalam web service.
Hal ini karena web service memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam hal kemampuannya menembus firewall, kompleksitas protokol yang digunakan, serta kemampuan integrasi dengan platform yang berbeda. Berdasarkan dari keunggulan yang dimiliki web service dianggap sesuai untuk menjawab kebutuhan pengontrolan dan penyediaan data dengan melakukan pesanan data di sisi marketing. Kemudian diimplementasikan web service untuk melakukan integrasi aplikasi dengan arsitektur berorientasi layanan. E-Business Application. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem informasi pendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Yang kedua, Consumer Relationship Management atau CRM. Sistem kustomisasi real-time yang memanajemen konsumer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan konsumer. Yang ketiga, Enterprise Application Integration atau EAI. Merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Yang keempat, Supply Chain Management atau SCM, manajemen rantai secara otomatis terkomputerisasi. Yang terakhir, Enterprise Collaboration System atau ACS, sistem kustomisasi real time yang memanajemen konsumer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan konsumer. Aturan dalam e-business. Yang pertama adalah komunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi adalah adanya fasilitas atau media yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, layanan, transaksi elektronik atau pemesanan dan pembayaran secara elektronik, dan perpindahan barang dari penjual ke pembeli. Media komunikasi yang memadai yang bisa mempertemukan pelaku e-bisnis menjadi syarat utama terselenggaranya perdagangan. Yang kedua, komersial atau perdagangan. Sisi komersial yang diisyaratkan pada e-bisnis adalah adanya sistem untuk melakukan transaksi online mulai dari promosi barang, pemesanan barang, pembayaran, dan pengiriman barang. Pembeli barang memesan barang tidak memerlukan melihat barang secara langsung, tetapi melalui gambar atau spesifikasi yang tercantum dalam website. Sedangkan untuk pemesanan, sistem shopping online terhubung dengan sistem inventory untuk mengetahui stok barang sehingga barang yang dibeli memang ada. Untuk pembayaran, sistem shopping online harus terhubung dengan otoritas pembayaran, misalnya bank atau penyedia kartu kredit, agar nilai yang dibayarkan oleh pembeli berasal dari alat pembayaran yang sah dan memiliki nilai yang cukup. Yang ketiga, proses bisnis. Setiap pelaku e-bisnis yang ingin melakukan transaksi elektronik dan mendapatkan manfaat semaksimal mungkin, dan e-bisnis harus melakukan optimalisasi proses bisnis internal dengan memanfaatkan teknologi informasi agar aliran informasi, transaksi maupun lama pengiriman barang menjadi dipersingkat. Yang keempat, layanan bagi setiap institusi yang menjadi pelaku e-bisnis. Penggunaan teknologi informasi dan internet seharusnya menjadikan layanan ke konsumer menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih terjangkau. Misalnya, dimensi barang yang ditawarkan beserta spesifikasinya bisa diperiksa lebih seksama sebelum dibeli atau diakses melalui website. Tidak diperlukan toko secara fisik, dan bisa diakses dari mana saja dengan menggunakan internet, bahkan dengan sistem informasi. Konsumer bisa dilayani secara khusus dan personal karena data-data aktivitas konsumer direkam dan bisa dilakukan analisis untuk meningkatkan pelayanan. Yang kelima, learning untuk meningkatkan awareness baik di antara pengguna maupun pelaku e-bisnis. Proses edukasi sangat penting agar semakin banyak anggota masyarakat yang menyadari manfaat dan kelebihan dari transaksi online. Perbedaan dengan transaksi tradisional adalah pembeli dan penjual tidak perlu belajar sebelum melakukan transaksi. Sedangkan transaksi online karena pengguna maupun pelaku tidak berhadapan dengan manusia, tetapi dengan mesin komputer, maka diperlukan proses edukasi agar mereka bisa menggunakan fasilitas atau media transaksi dengan lancar. Yang keenam, kolaborasi. Satu siklus transaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan stakeholder lain yang harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut.
Pada saat pembayaran, maka akan terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan bank atau penyedia kartu kredit untuk menyelesaikan proses pembayaran. Pihak lain juga terlibat adalah pihak asuransi untuk melakukan penjaminan transaksi maupun atas barang yang dikirim. Kolaborasi yang terjadi dalam e-bisnis. Yang terakhir, komunitas dalam dunia maya atau World Wide Web. Komunitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur aktivitas pengguna. Dalam e-bisnis, komunitas merupakan media yang cukup penting untuk belajar dan memperbaiki diri secara terus-menerus, baik dari sisi pelaku maupun pengguna dalam hal produk, layanan, maupun mekanisme transaksi. E-bisnis dan strategi organisasi. Dalam hal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengimplementasian e-bisnis bukan merupakan strategi dasar. Yang kedua, implementasi e-bisnis hanya berarti penggunaan IT secara efisien dan efektif dalam melaksanakan proses bisnis. Yang terakhir, tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis akan bernilai strategis bila implementasi e-bisnis dapat membantu organisasi dalam melaksanakan dan mencapai strategi organisasi secara keseluruhan. Sekian materi saya mengenai e-bisnis dalam aplikasi pemasaran berbasis website. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.